Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Abidin. NIM 3419133 dari kelas dakwah pemberdayaan B. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan pemberdayaan yang telah saya lakukan sebagai berikut. Jadi untuk tema dakwah pemberdayaan yang saya ambil adalah dakwah dan pemberdayaan dalam pengembangan ekonomi perdesaan. Nama desa dampingan yang saya pilih adalah di Dukuh Ketawang, Sari, Desa Geringsari, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Fokus dampingan dalam pemberdayaan saya adalah pelatihan editing video dan jualan online. Oke, langsung saja saya akan memaparkan tentang kondisi umum di tempat pemberdayaan saya. Wilayah dampingan pemberdayaan ini berada di Dukuh Ketawang, Desa Geringsari, Kabupaten Batang. Lokasinya adalah di selatan Kabupaten Batang, berdekatan dengan Kabupaten Pekalongan. Lokasinya sendiri adalah perbukitan dan jalan aksesnya itu belok-belok dan naik turun. Untuk mata pencaharian masyarakat di daerah ini mayoritas adalah petani. Selain petani adalah buruh, PNS, dan kebanyakan adalah penambang pasir. Jadi di sini itu sebagai petani juga sebagai penambang pasir. Jadi pas waktu tanam dan panen itu menjadi petani biasa di sawah. Selagi menunggu tanamannya memasuki masa panen, petani biasanya memanfaatkan untuk mencari pasir untuk menambah penghasilan. Itu kondisi umum di daerah ini. Adapun kondisi khusus di ini, jadi dalam masa pandemi ini dampaknya sangat terasa, dampak di kota maupun di desa yang menjadi wilayah dampingan saya. Jadi kondisi khususnya adalah banyak masyarakat yang nganggur gitu, nggak ada kerjaan, maksudnya kurang kerjaan, terutama untuk pemuda-pemuda di daerah ini. Itu biasanya memanfaatkan hari-harinya untuk ngobrol-ngobrol nggak jelas di jalan, di sepanjang gitu. Kondisi khususnya gitu. Selain itu di daerah ini itu lumayan banyak yang masyarakat yang bisa memproduksi produknya, seperti membuat makanan-makanan ringan seperti keripik atau kerajinan tangan. Tapi masyarakat di sini kebanyakan hanya bisa memproduksi, terus tidak bisa menjualnya. Jadi ya hanya bisa sekali produksi terus bangkrut, atau udah cuma sekali jalan doang, nggak bisa lanjut untuk mengembangkan usahanya. Jadi di sini saya akan berfokus untuk ke jualan online dan ke editing video. Kenapa saya memilih editing video? Karena itu juga basic saya di komunikasi penyiaran Islam. Mungkin barangkali nantinya editing video itu bisa digunakan oleh masyarakat di sini yang kurang kerjaan atau kurang mempunyai skill, untuk bisa diterapkan atau bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan sebuah penghasilan.
Kemudian lanjut alasan penentuan tema dan lokasi dampingan. Alasannya yang paling utama adalah karena tempat ini yang paling mudah terjangkau dalam masa pandemi ini. Selain itu adalah dalam dakwah itu kita akan mengajak untuk kebaikan, mengajak atau menyeru dalam kebaikan. Di sini saya ingin mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan daripada orang-orang atau pemuda-pemuda di daerah ini banyak nganggur gitu, nggak tahu mau ngapain. Untuk itu saya mencoba mengajak mereka untuk melakukan kegiatan yang bisa lebih bermanfaat dari kegiatan sebelumnya. Dalam surat An-Nahl ayat 125, seluruh manusia kepada jalan yang lurus dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang mengetahui tentang siapa yang bisa di dalamnya, dan adalah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi dakwah yang saya inginkan dalam pembelajaran ini adalah mengajak orang ke dalam sebuah kebaikan. Kemudian kondisi dampingan yang diharapkan. Jadi sebelum saya melakukan pendampingan di sini itu saat pertama ya, pemuda-pemuda di daerah ini itu kebanyakan nganggur dan biasanya cuma ngobrol-ngobrol nggak jelas itu di pinggir jalan atau di pos ronda, atau mereka hanya bermain game yang kurang bermanfaat, padahal waktu masanya itu waktu yang tepat dan harus digunakan sebagai waktu yang produktif. Untuk itu saya berharap dengan pemberdayaan ini bisa membuat mereka menjadi lebih produktif. Selain itu, sebelum saya melakukan dampingan, banyak masyarakat dari sini yang bingung ketika memasarkan produknya. Untuk itu saya berusaha untuk membantu mereka untuk menjual produk mereka melalui online. Begitu. Mungkin setelah saya melakukan pemberdayaan ini, saya berharap mereka itu bisa lebih positif, dan orang-orang yang bingung dalam menjual produknya bisa gampang atau mudah untuk memasarkan produknya. Kemudian ada langkah-langkah yang akan pendamping lakukan. Jadi yang saya lakukan dalam pemberdayaan ini adalah dengan sosialisasi. Tapi sosialisasi yang saya lakukan tidak melalui forum besar atau terlalu formal. Jadi saya melakukan pemberdayaan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Jadi kan dalam masa pandemi ini ada pembatasan dalam jumlah orang yang berkumpul. Jadi langkah pertama yang saya lakukan pada pertemuan pertama, bisa dibilang pertemuan pertama, saya mengumpulkan pemuda-pemuda di daerah ini dari beberapa pemuda yang saya ajak untuk mengikuti pelatihan editing video ini. Hanya beberapa yang mau mengikutinya. Mungkin ada beberapa alasan mengapa mereka nggak menolak atau tidak mau untuk mengikuti pelatihan editing video yang saya lakukan. Untuk yang pertemuan pertama, saya mendapatkan 4 anak yang mau mengikuti pelatihan editing video. Untuk pertama, saya perkenalkan dengan aplikasi pengeditan video yang bernama KineMaster yang berada di Android. Saya disitu memberi informasi tentang bagaimana cara mengedit video agar menjadi satu. Beberapa video yang terpotong-potong bisa menjadi satu dan bisa menjadi video yang bagus dan bisa diupload ke media sosial atau YouTube. Saya memberitahu bagaimana
sebuah video juga diupload ke YouTube, bagaimana cara-caranya agar di YouTube itu bisa menghasilkan uang, yaitu dengan AdSense YouTube. Kemudian pada pertemuan kedua juga saya melanjutkan dari pelatihan editing video itu, tapi lebih berfokus ke YouTube, bagaimana video bisa menghasilkan uang di YouTube dengan AdSense di YouTube, bagaimana cara pemilihan sound, bagaimana pemilihan video agar tidak terkena copywriting dan sebagainya. Yang kedua ini masih sama ya, cuma beberapa orang yang mengikutinya. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan ketiga itu saya fokuskan di pelatihan jualan online. Dalam pelatihan jualan online ini karena basic saya memang kurang di sini, saya menggandeng teman saya yang bernama kemampuan untuk memberi sedikit ilmu kepada mereka tentang bagaimana jualan online yang baik. Mengapa saya menggandeng teman saya? Karena teman saya itu dia mendapatkan hasil dari jualan online, jadi untuk menyampaikan ke masyarakat lebih mudah karena sudah terbukti. Kemudian dalam pertemuan keempat atau pertemuan terakhir dalam pemberdayaan yang saya lakukan ini, saya kembali ke editing video, mengajak mereka untuk melihat bagaimana sih edit video secara profesional. Saya mengajak mereka untuk edit video menggunakan Adobe Premiere, yaitu aplikasi yang sering digunakan oleh profesional dalam mengedit video. Setidaknya saya memberi informasi kepada mereka tentang bagaimana caranya cara profesional mengedit video. Itu bisa menjadi gambaran buat mereka untuk melihat ketertarikan mereka, untuk menjadi wawasan mereka. Barangkali mereka ingin juga tertarik dengan dunia videografi. Kemudian kendala dan saran dalam pendampingan. Sebenarnya banyak kendala yang saya alami. Yang paling utama adalah susahnya untuk mengajak masyarakat di sini dalam mensukseskan pelatihan saya, karena memang tipikal masyarakat desa ini susah untuk diajak kompromi. Maksudnya mereka itu kaku dengan pendiriannya. Maksudnya ya bisa dibilang mereka itu malah hanya sebagian yang ingin berusaha, dan kemarin yang ikut juga tidak semuanya itu serius dalam mengikuti pelatihan. Mungkin saya kurang tahu bagaimana yang terjadi, apa mereka itu kurang tertarik atau yang saya berikan itu kurang menarik gitu. Jadi gitulah kendala yang saya alami. Kemudian kendala berikutnya adalah tentang cuacanya yang kurang mendukung. Jadi untuk pertemuannya kadang itu molor dan lebih seringnya itu tertunda. Jadi dalam melakukan pemberdayaan ini sedikit agak lama waktunya gitu. Makanya saya dalam melakukan dakwah atau mengajak orang menuju kebaikan, saya harus mempunyai inovasi yang lebih baik dari ini dan bisa menarik orang-orang untuk melakukan kebaikan, bisa membuat orang berubah dari keadaan yang biasa menjadi keadaan yang luar biasa. Kemudian untuk selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih besar kepada semua masyarakat yang telah mendukung program pemberdayaan saya. Saya juga berterima kasih kepada dosen saya Bu Khairunisa karena telah membimbing
dalam program pemberdayaan saya. Juga berterima kasih kepada semua teman-teman yang telah mendukung program pemberdayaan saya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila dalam melaksanakan program ini atau dalam melakukan presentasi ini saya banyak melakukan kesalahan atau ada kata-kata yang menyinggung untuk kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.